وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Memahami agama Islam dengan pemahaman yang benar atau pemahaman yang baik, itulah kunci segala kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan agama. Maka memahami agama kalau begitu adalah kunci segala kebaikan. Lalu bagaimana caranya kita memahami agama dengan baik? Maka yang paling utama adalah kita merujuk kepada sumbernya yang benar. Kita perbaiki cara kita berdalil, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, begitu pula dengan ijma' dan qiyas. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, mengikuti ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sebagaimana di surat Al-A'raf ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan jangan kamu mengikuti para wali selainnya, yaitu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sangat sedikit kalian memetik pelajaran. Jadi ini yang diperintahkan kepada kita, mengikuti apa yang Allah turunkan kepada kita. Apa yang Allah turunkan kepada kita? Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, "Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, telah dianugerahkan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, yaitu As-Sunnah. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, "Taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnat rasulih." Aku tinggalkan untukmu dua hal. Apabila kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah rujukan kita dalam beragama, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berpegang teguh dengannya, kita tidak akan tersesat. Berarti kalau kita tidak lagi berpegang teguh dengannya, maka na'udzubillah kita akan tersesat. Dan ulama ahli sunnah juga sepakat bahwa termasuk dalam bentuk atau usaha kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah adalah
kita juga merujuk kepada ijma' ulama dan qiyas. Oleh karena itu, sumber pendalilan menurut ahli sunnah itu ada 4. Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Karena Al-Quran dan sunnah itu sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti ijma' dan qiyas. Ijma' itu adalah kesepakatan ulama. Apabila ulama sudah sepakat, maka itu sudah pasti benar. Terutama kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena meskipun kita diperintahkan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu bukan bermakna kita setiap orang berhak menafsirkan sendiri, memahami sendiri setiap ayat atau setiap hadis. Tidak. Tapi harus merujuk kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga kita perlu bimbingan para ulama. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, kepada orang-orang yang berilmu, apabila kamu tidak mengetahui. Begitu pula dalam melakukan qiyas, itu ada syarat-syaratnya, sehingga yang bisa melakukan qiyas, yang bisa berdalil dengan qiyas, tentu orang-orang yang berilmu. Jadi ini secara garis besar metode beragama yang benar. Kita mengambil ajaran agama kita dari sumber yang benar, cara kita berdalil juga benar, selalu merujuk kepada para sahabat, begitu pula merujuk kepada ulama, orang-orang yang berilmu. Bukan kita mengambil kesimpulan sendiri, meskipun ada ayatnya, ada hadisnya, padahal kita bukan orang yang mendalami ilmu agama. Apalagi kalau ternyata kita beragama tanpa dalil, tidak dari Al-Quran, tidak pula dari As-Sunnah. Atau ada hadisnya, tapi hadisnya tidak sahih, melainkan hadis palsu ataupun hadis dhaif. Maka itu bukan cara beragama yang benar. Atau ada ayatnya, ada hadisnya, tapi pemahamannya tidak seperti pemahaman sahabat. Atau pemahamannya bertentangan dengan ijma' ulama. Maka ini secara global metode beragama yang salah. Beragama tapi tidak berdasarkan Al-Quran, atau tidak berdasarkan hadis Nabi SAW. Atau hanya mau mengambil Al-Quran saja, tidak mengambil dari hadis. Atau sama sekali tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Atau berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi dipahami sendiri, yang bertentangan dengan pemahaman para sahabat, atau bertentangan dengan ijma' ulama. Maka ini secara global adalah metode beragama yang salah. Adapun secara terperinci, insyaallah ta'ala di kesempatan ini, saya ingin menyebutkan 10 metode beragama yang salah. Bisa juga dikatakan sebagai 10 cara berdalil yang tidak benar, sehingga menjerumuskan dalam kesesatan. Kalau kita rinci lagi, sesungguhnya masih banyak lagi metode-metode yang salah. Namun, sesuai dengan waktu yang kita miliki, insyaallah ta'ala akan kita bahas 10. Ini semuanya yang kita pelajari adalah kesalahan. Mengenal kesalahan itu penting, agar kita tidak terjerumus di dalamnya.
Sebagaimana kata sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an aqa'a fihi. Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku bertanya tentang keburukan karena aku takut terjerumus di dalamnya. Maka mari kita lihat penjelasan singkat insyaallah beberapa metode yang salah dalam memahami agama agar kita tidak tersesat. Yang pertama adalah hanya berdalil dengan akal, sampai menganggap ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang tidak masuk akal, sehingga dia pun berani menolak dalil tersebut atau berani menakwilkannya agar sesuai dengan akalnya. Atau dia masih berdalil dengan wahyu juga, tapi akal lebih dia utamakan daripada wahyu. Maka ini cara berdalil yang salah. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan akal itu sebagai sumber dalam beragama, atau sumber dalil, atau sumber hukum. Yang Allah tetapkan sebagai sumber hukum kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu di surat An-Nur ayat ke-51, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu apabila mereka dipanggil untuk menaati Allah dan Rasulnya, agar Rasul yang menghukumi di antara mereka. Artinya dalam seluruh kehidupan kita, ajaran Nabi Muhammad SAW yang harusnya jadi pedoman. Maka sikap orang beriman ketika dipanggil menaati Allah dan Rasulnya, ayyakulu, mereka pun berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan kami dengar dan kami pikir-pikir dulu. Kami analisa dulu dengan akal kami. Tidak. Tapi kami dengar dan kami taat. Bukan kami dengar dan kami cari tahu dulu apa hikmahnya. Kalau sudah tahu hikmahnya, kami amalkan. Kalau belum, maka belum. Na'udzubillah. Bukan seperti itu orang yang beriman. Tetapi sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sementara jemaah sekalian, akal kita sendiri ini sangat terbatas. Banyak hal yang belum bisa kita pahami, sulit kita pahami. Karena keterbatasan akal kita. Bahkan, banyak hal yang tidak bisa ditetapkan oleh akal kita. Contoh, tentang hal-hal yang gaib. Itu nggak bisa ditetapkan oleh akal kita. Hanya bisa kita pastikan hal-hal yang gaib tersebut berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Akal kita tidak sanggup menjangkaunya. Seperti bagaimana rincian kehidupan di alam kubur. Itu nggak mungkin akal kita yang berbicara tentang itu. Bahkan, rincian amal ibadah kita yang kita lakukan sehari-hari pun nggak mungkin ditentukan dengan akal kita. Akal siapa yang bisa memastikan sholat itu ada 5 waktu sehari semalam? Nggak ada. Itu kita tahu dari wahyu. Nggak ada orang secerdas apapun dia bisa memastikan sholat yang Allah wajibkan adalah 5 kali sehari semalam. Begitu pula bagaimana cara sholat, mulai dari takbir, berdiri, ruku, sujud. Itu nggak mungkin bisa ditetapkan secara terperinci dengan akal kita. Akal kita masih mungkin menetapkan secara global.
Seperti kewajiban manusia tunduk kepada Sang Pencipta. Itu dipahami oleh akal kita. Tapi bagaimana cara kita tunduk? Bagaimana cara kita melakukan sholat, puasa, zakat, haji? Itu nggak mungkin dipahami oleh akal kita. Bagaimana rinciannya? Tidak kita ketahui, tidak mungkin bisa ditetapkan oleh akal kita. Kenapa? Karena terbatasnya akal kita. Ditambah lagi, akal kita ini berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Kalau ada 100 orang, ada 100 pemikiran. Bisa jadi agama menjadi 100 macam. Jadi mau ikuti akal siapa? Sementara akal kita berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Jadi jemaah sekalian, akal itu bukan sumber dalam beragama, tetapi perlu kita ingat satu hal penting. Kalau akal kita sehat, tidak akan pernah bertentangan dengan ajaran agama. Ini termasuk pokok utama dalam keyakinan seorang muslim. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita berpikir untuk memahami ajaran-ajaran Islam dengan akal kita. Dan orang yang tunduk kepada syariat Allah, itulah orang yang berakal yang sebenarnya. Ini banyak sekali dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu berakal. Begitu pula Allah mencela orang yang tidak mau berfikir dengan akalnya. Afala ta'qilun? Mengapakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun? Mengapakah kamu tidak berfikir? Jadi, akal kita ini juga harus difungsikan. Fungsinya sebagai apa? Untuk memahami kebenaran. Untuk belajar. Bukan untuk menetapkan atau menjadi sumber kebenaran. Maka ingat, kalau akal kita sehat, tidak mungkin selamanya bertentangan dengan satu ajaran Islam. Tidak mungkin selamanya bertentangan dengan satu ayat ataupun satu hadis. Nggak mungkin. Kalau kita dapati, kok ayat ini seperti nggak masuk akal. Hadis itu seperti nggak masuk akal. Maka yakinlah, akal kita lagi error. Yakin itu. Sedang ada ketidaknormalan pada akal kita. Maka kita perlu belajar lagi. Perlu bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Yang benar-benar berakal sehat. Dan sebaliknya, semua yang bertentangan dengan ajaran Islam pasti bertentangan dengan akal sehat. Yakin itu. Semua yang bertentangan dengan ajaran Islam pasti bertentangan dengan akal sehat. Kalau bertentangan dengan akal sehat, pasti bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh, orang-orang yang percaya kepada benda-benda, percaya kepada jimat-jimat. Apakah cincin, kalung, gelang, atau keris, atau kain, atau kertas yang ditulisi, tulisan-tulisan gak jelas. Dia yakin itu bisa memberi manfaat kepadanya. Maka itu nggak sesuai akal sehat. Cuma benda-benda itu, yang kalau kita bakar, kita buang ke tempat sampah, kita banting-banting, nggak bisa melawan kita. Kok kita percaya bisa mendatangkan manfaat bagi kita? Atau menolak mudarat? Maka Nabi SAW menegaskan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Begitu pula percaya ada hari baik atau hari buruk. Hari keberuntungan dan hari sial. Mereka percaya ada angka-angka sial, seperti angka 4, angka 13, sebaliknya angka keberuntungan, angka 10. Ini nggak masuk akal sehat. Bagaimana bisa kita percaya cuma angka-angka itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita atau menimpakan kesialan? Nggak sesuai dengan akal sehat. Namun faktanya ini bukan cerita di kampung-kampung orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan pendidikan yang
tinggi. Tapi ini masih ada di kota-kota besar yang katanya orang-orang pintar, hidup sudah modern. Tapi ketika kita masuk di gedung-gedung megah, bahkan di hotel berbintang 5, begitu masuk lift, tidak ada lift nomor 4, tidak ada lantai 4, tidak pula ada lantai 13. Dan sayangnya itu terjadi di negara-negara Muslim juga. Di antaranya di kota Jakarta, di Kuala Lumpur. Tapi alhamdulillah di Makkah dan Madinah tidak ada. Kalau kita pergi haji atau umrah, masuk aja ke lift dan lihat, ada nggak lantai 4 dan lantai 13? Ada kan? Seharusnya ada, kita nggak perlu percaya dengan hal tersebut. Itu nggak masuk akal sehat. Bahkan ada maskapai pesawat dari yang katanya negara maju, di sebuah negara di Eropa. Itu nggak ada kursi nomor 4 dan kursi nomor 13. Kalaupun ada, penumpangnya nggak mau duduk di situ. Nggak masuk akal sehat. Mana bisa cuma angka-angka itu memberi pengaruh bagi hidup kita. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, at-tiratu syirkun, at-tiratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Baik, ini yang pertama, hanya mengandalkan akal saja. Contoh jamaah sekalian, penyimpangan di sini. Penyimpangannya ahlul kalam. Penyimpangannya sangat banyak. Dan mereka ada 3 tingkatan. Yang pertama Jahmiyah, yang kedua Mu'tazilah, yang ketiga yang paling mending Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Kullabiyah. Banyak sekali penyimpangan mereka karena mereka punya prinsip taqdimul akli ala nakli. Mengedepankan akal di atas dalil. Sehingga jika menurut mereka ada satu ayat yang enggak masuk akal, maka mereka menolak, atau yang lebih halus lagi, mereka terima tapi mereka takwilkan agar masuk akal mereka. Maka mereka pun membuat penakwilan hanya berdasarkan akal mereka, tidak merujuk kepada pemahaman sahabat. Di antaranya, mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh jamaah sekalian, mereka tidak mau beriman Allah di atas arsy. Istiwa di atas arsy. Padahal dalil-dalilnya sangat banyak. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Dan arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi posisinya di atas langit yang ketujuh. Maka Allah di atasnya. Kenapa mereka menolak? Karena menurut mereka nggak masuk akal. Karena kata mereka, kalau Allah di atas arsy, berarti butuh kepada arsy. Itu logika mereka. Maka mereka pun menolak untuk percaya Allah di atas atau Allah di atas arsy. Belum sampai di situ penyimpangannya. Mereka harus mendatangkan penakwilan. Apa yang dimaksud Allah istiwa di atas arsy? Mereka pun mulai buat penakwilan sendiri. Kata mereka maksudnya berkuasa di atas, bukan berada di atas. Yang tidak pernah seorang pun sahabat menakwilkan demikian. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak pula oleh seorang ahli bahasa Arab pun, kecuali dari seorang ahli bahasa Arab yang bernama Al-Akhtal. Siapa dia? Seorang Nasrani. Memang dia pintar bahasa Arab, tapi dia Nasrani. Hanya dia, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang menjadi rujukan utama dalam penafsiran istawa, Allah istiwa di atas arsy, adalah Allah berkuasa di atas, bukan berada di atas. Jadi sanadnya sampai ke mana? Sampai kepada Al-Akhtal, seorang Nasrani, bukan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian masih meningkat lagi penyimpangannya. Kalau begitu mereka harus menjawab, Allah ada di mana? Mereka pun terbagi dua.
ini hanya karena berdasarkan akal mereka. Maka mereka pada akhirnya terbagi dua. Sebagian mengatakan Allah di mana-mana, sebagian lagi mengatakan Allah tidak di mana-mana. Jadi dari satu penyimpangan merembet kepada penyimpangan-penyimpangan yang lain karena beragama hanya berdasarkan akal. Dan sekali lagi saya katakan jamaah sekalian, nggak mungkin ajaran Islam bertentangan dengan akal sehat. Nggak mungkin. Dan kalau bertentangan dengan akal sehat, pasti bertentangan dengan ajaran Islam. Maka semua penyimpangan itu pun bisa dibantah dengan akal sehat. Kita katakan kepada mereka, antara makhluk saja dengan makhluk yang lain, tidak semua makhluk yang berada di atas yang lainnya, lalu yang di atas itu membutuhkan yang di bawah. Contoh apa? Kita katakan, langit berada di atas bumi. Apakah langit membutuhkan bumi? Tidak. Tidak perlu ada tiang yang ditancapkan ke bumi untuk menopang langit. Tidak perlu. Langit tidak membutuhkan bumi. Padahal dia di atas bumi. Maka ini antara makhluk dengan makhluk. Belum tentu sesuatu yang di atas membutuhkan yang di bawah. Maka bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah di atas arsy sama sekali tidak membutuhkan arsy. Allah pun tidak mengatakan Allah menempel di arsy. Tidak. Nggak boleh kita mengatakan Allah menempel di arsy. Karena Allah tidak mengatakan seperti itu. Cukup bagi kita mengatakan seperti yang Allah katakan, selamat kita sudah. Allah mengatakan dia di atas arsy, kita juga bilang seperti itu. Tapi mengatakan Allah di atas arsy, seakan-akan bagi mereka, itu ucapannya orang sesat. Padahal yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia. Dan Imam Ibnu Abdul Bar dan para ulama yang lainnya telah menukil ijma' kesepakatan ulama ahli sunnah untuk memahami semua sifat-sifat Allah itu sesuai dengan zahirnya. Tidak membutuhkan penakwilan. Dia nggak sama dengan ayat-ayat hukum yang mungkin perlu ditakwil. Tidak ada satupun riwayat sahabat menakwilkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berikan contoh sangat banyak penyimpangan yang diakibatkan oleh menjadikan akal sebagai sumber agama. Dan itu diawali karena pengaruh filsafat Yunani yang masuk ke dalam umat Islam. Sehingga muncullah suatu ilmu yang mereka sebut ilmul kalam. Atau dengan kata lain, ilmu filsafat Islam. Maka ini istilah ilmu akidah di kalangan ahlul bid'ah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, berdalil dengan amalan mayoritas. Ini termasuk sumber kesesatan dalam beragama. Karena sumber kebenaran itu sudah jelas. Al-Quran dan Sunnah. Sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Bukan suara mayoritas. Bukan pula suara minoritas. Dua-duanya bukan dalih kebenaran. Dan di surat Al-An'am ayat 116 Allah Azza wa Jalla memberi peringatan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 187, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita justru
kebanyakan manusia itu tersesat. Jangan kita jadikan mereka sebagai dalil. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita, bagaimana para nabi dan rasul dibangkitkan di hari kiamat bersama pengikutnya yang beriman kepadanya. Ada seorang nabi yang pengikutnya nggak lebih dari 10 orang. Ada yang hanya 1 orang, ada yang hanya 2 orang. Dan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Padahal dia diutus ke suatu negeri. Itu gimana mau adakan tablik akbar? Pengikutnya nggak lebih dari 10 orang. Padahal para nabi dan rasul itu adalah para da'i, para ustadz yang diangkat langsung oleh Allah, yang ajarannya sudah pasti benar. Karena mereka maksum, terjaga dari penyimpangan dan kesesatan. Namun faktanya pengikut para nabi dan rasul itu adalah minoritas. Banyak perbuatan-perbuatan bid'ah hari ini dilakukan oleh orang. Kenapa? Karena diamalkan oleh mayoritas. Sebaliknya, karena pengikutnya sedikit, dianggap sesat. Padahal yang dia ajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Tapi yang jelas, banyak maupun sedikit, dua-duanya bukan dalil. Dalil itu sudah jelas, Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Metode beragama yang salah yang ketiga adalah berdalil dengan amalan orang-orang terdahulu atau warisan budaya nenek moyang atau adat istiadat suatu bangsa. Ini termasuk penyebab kesesatan banyak umat di sepanjang sejarah. Sehingga Allah sebutkan ini dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, kami hanya mau mengikuti ajaran yang kami dapati dari orang tua kami. Lihat bagaimana Allah membantah mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti orang tua mereka? Padahal orang tua mereka tidak tahu apapun. Belum belajar agama. Bahkan belum mendapatkan hidayah. Maka itu tidak pantas untuk diikuti. Ajaran orang tua kita sesuaikan dulu dengan ajaran agama. Kalau benar pertahankan, kalau salah jangan ragu untuk ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita penyebab umat-umat terdahulu tersesat, tidak mendapatkan hidayah karena berusaha mempertahankan budaya nenek moyang. Dan ini juga penyebab tragisnya kematian Abu Thalib. Gara-gara Abu Jahal mengingatkan dia, ya Abu Thalib, tergabu ammillati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agama ayahmu, Abdul Muthalib, sehingga kamu mau mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal di sampingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Abu Thalib tidak mau dicelah sebagai orang yang telah menyelisihi orang tuanya, yang telah merusak budaya bangsanya, nenek moyangnya. Pada akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Maka dia pun tidak selamat. Padahal
jasa-jasanya begitu besar. Namun jemaah sekalian, kalau ajaran orang tua kita benar, ya kita ikuti. Sebagaimana Allah sebutkan ucapan Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf ayat 38. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min syai', yaitu kami tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Jadi bersyukurlah kalau ajaran orang tua kita adalah ajaran yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama, maka hendaklah kita pertahankan. Tapi ada lagi yang lebih parah. Dulu orang tua mereka kafir. Kemudian orang tuanya masuk Islam. Sehingga orang tuanya meninggalkan tempat ibadah mereka yang dulu. Maka sampai-sampai tempat ibadah mereka itu dengan patung-patung yang ada di dalamnya tertimbun tanah. Patung-patung sudah rusak berantakan. Lalu datang anak cucu mereka yang lahir sebagai muslim, malah dia hidupkan kembali tempat itu. Ini kebodohan kuadrat. Orang tuanya sudah dapat hidayah, sehingga mereka tinggalkan tempat ibadah kepada patung-patung, sampai tertimbun tanah, datang anak cucu mereka, malah diperbagus lagi, dibangun kembali, bahkan didaftarkan sebagai salah satu keajaiban dunia. Kemudian dibuatlah program wisata ke sana. Celakanya, wisatanya bukan sekedar melihat-lihat bangunannya, tapi mereka pun buat upacara ritual penyembahan kepada patung-patung itu sebagai penarik wisatawan. Lalu sangat disayangkan orang-orang muslim datang ke situ untuk menghibur diri, untuk berwisata, yang seharusnya orang muslim melihat itu sakit hati, marah. Kenapa? Karena Allah marah, Allah murka. Dosa yang paling Allah murkai, penyembahan kepada selainnya, dosa syirik. Bagaimana mungkin kita merasa terhibur ketika melihat patung-patung tersebut atau upacara penyembahan terhadapnya? Ini nggak masuk akal sehat. Itu tidak pantas dijadikan sebagai tempat wisata. Dan Allah Azza wa Jalla memberi peringatan keras. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi. Dalam surat An-Nisa ayat 140. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah Allah turunkan kepadamu di dalam Alkitab, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang melakukan dosa kekafiran tersebut sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Innakum idam mithluhum. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Jadi nggak pantas kita mendatangi tempat orang melakukan kekafiran ataupun kesyirikan, bahkan semua perbuatan dosa. Nggak pantas kita datang di situ, kecuali untuk satu maksud, yaitu kita hendak berdakwah. Berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Termasuk metode beragama yang salah adalah berdalil dengan orang-orang kuat. Yaitu kuat dari sisi duniawi. Karena mereka punya kekayaan, kemegahan dunia, punya teknologi. Lalu mereka menganggap berarti yang mereka tempuh adalah jalan yang benar. Karena mereka makmur dari segi duniawi. Maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan itu sebagai dalil. Dan Allah bahkan mengabarkan kepada kita, itulah ucapan orang-orang musyrik dahulu. Di antaranya Allah sebutkan di surat Maryam ayat ke-73.
Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lilladhina amanu ayul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang menjelaskan dengan terang, maka berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya. Siapakah dari dua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih bagus tempat berkumpulnya? Jadi maksud mereka, kami lebih kaya, rumah kami lebih bagus, tempat nongkrong kami lebih keren. Berarti kami yang benar. Maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, mengingatkan mereka, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatha wa ri'ya. Dan berapa banyak kami telah membinasakan umat sebelum mereka yang lebih baik perabotan-perabotan rumah mereka dan lebih sedap dipandang mata. Tapi kami binasakan mereka. Dan hakikatnya jemaah sekalian, kemajuan dunia yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu bukan nikmat, tapi azab. Apa istilahnya? Istidraj. Sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidrajun." Kalau kamu lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia kepada seorang hamba yang disenangi oleh hamba tersebut, tapi dia bergelimang maksiat, maka itu hanyalah istidraj, yaitu azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Apanya yang diazab? Hatinya. Allah jadikan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sampai akan datang suatu hari fisiknya akan diazab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, yaitu melupakan kebenaran, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan dunia dari segala arah, sampai apabila mereka sudah bergembira, menyombongkan diri dengan nikmat dunia yang diberikan kepada mereka, maka kami azab mereka tiba-tiba. Mereka pun berputus asa. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Sebaliknya, orang-orang jahiliyah dahulu juga berdalih akan batilnya ajaran para nabi dan rasul karena yang mengikutinya orang-orang miskin. Orang-orang yang mereka anggap rendah. Seperti Allah sebutkan ucapan mereka di surat Asy-Syu'ara ayat 111. Anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Apakah kami harus beriman kepadamu, wahai Nuh, padahal yang mengikuti kamu hanyalah orang-orang rendahan. Begitu pula yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Di awal dakwah beliau, kebanyakan pengikut beliau adalah orang-orang miskin. Maka jemaah sekalian, itu bukan dalil akan batilnya suatu dakwah apabila pengikutnya hanyalah orang-orang yang lemah. Berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang ke-5. Termasuk metode yang sangat salah dalam beragama
mengikuti kesalahan ulama. Bahkan ada orang yang sengaja mencari-cari kesalahan ulama untuk dia jadikan sebagai dalil, mumpung ada pendapat ulamanya. Padahal dia sudah tahu salah. Ini sangat berbahaya. Para ulama dahulu mengatakan, man tataba'a rukhas faqad tazandaq. Barang siapa mencari-cari ketergelinciran ulama, maka dia telah menuju kepada kezindikan, yaitu kemunafikan. Sampai pada tingkat mereka menghalalkan yang haram demi mengikuti ulama. Padahal mereka sudah tahu haram. Tapi kata ulamanya halal, kata ustadznya, kata habibnya, kata kiainya halal, padahal dia sudah tahu haram. Dia pun menghalalkan. Ini yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani, namun sayang diikuti oleh sebagian umat Islam. Di surat At-Taubah ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ulama dan pendeta mereka atau ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menjelaskan maksud ayat ini. Apabila ulama dan pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka pun ikut menghalalkan. Atau sebaliknya, para ulama dan pendeta mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka pun ikut mengharamkan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, inilah penyebab umat Nasrani tersesat. Gara-gara ikut ajaran Paulus. Dialah yang pertama sekali mengatakan kepada mereka, Allah itu punya anak. Bahkan Isa alaihissalam itu adalah Allah sendiri. Dan dia adalah satu dari yang tiga. Inilah jemaah sekalian, bahaya mengikuti para tokoh tanpa mengetahui dalilnya. Tanpa peduli dia benar atau salah. Subhanallah. Yang hari ini tersesat karena mengikuti Paulus itu jumlahnya lebih dari 2 miliar. Lebih dari 2 miliar. Ini luar biasa. Betapa dahsyatnya para tokoh yang menyesatkan umat. Sehingga mereka juga disebut togut. Para togut, para penyesat umat. Sayangnya, sebagian umat Islam hari ini, cara beragamanya juga seperti itu. Apa kata kiai saja, apa kata habib saja, sampai yang sudah jelas nggak masuk akal sehat, mereka masih percaya. Ada katanya habib yang setiap hari bisa sampai 70 kali bolak-balik langit dan bumi. Mereka percaya. Sampai katanya ada orang yang masuk kubur. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka dia menjawab, Habib Abdullah Al-Haddad. Maka datanglah Habib untuk menyelamatkan dia dari azab kubur. Hal yang gak masuk akal sama sekali. Mereka masih percaya. Maka hati-hati. Ini cara beragama yang keliru yang menyerumuskan pada kesesatan. Berikutnya yang keenam, menggunakan dalil yang mutasyabih. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan dalil yang mutasyabih di sini? Maksudnya adalah yang belum jelas bagi sebagian orang, sehingga para penyesat umat memanfaatkan dalil itu untuk menyesatkan. Jadi subhanallah, kita harus berhati-hati. Ada orang yang suka menyesatkan orang lain, tapi dengan dalil. Allah sebutkan tentang ini di surat Ali Imran ayat ke-7.
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih. Untuk apa? Untuk menyesatkan dan untuk membuat suatu penakwilan, yaitu penakwilan mereka sendiri yang bertentangan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Contoh jamaah sekalian, kebetulan ini tidak lama lagi hari perayaan Natal umat Nasrani. Maka muncullah para penyesat umat berusaha mencari dalil untuk membenarkan bahwa boleh-boleh saja umat Islam mengucapkan selamat Natal. Padahal ulama Islam dari seluruh mazhab sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Ulama Islam dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, Zahiri, dan yang lainnya, semuanya sepakat. Haram hukumnya umat Islam mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Karena itu secara tidak langsung membenarkan agama mereka. Karena perayaan-perayaan mereka itu kan dari ajaran agama mereka. Dan membenarkan agama selain Islam adalah kekufuran. Dan itu pendustaan terhadap Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama. Tapi muncul para da'i yang menyimpang ini, ulama usul. Mereka mengatakan itu ada dalilnya. Di antara dalilnya kata mereka di surat Maryam ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan Nabi Isa alaihissalam, "Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Keselamatanlah atasku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku mati dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Ayat menyebut keselamatan atasku. Berarti kata mereka, boleh dong mengucapkan selamat atas hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Padahal jemaah sekalian, tidak seorang pun ulama ahli tafsir dan ulama 4 mazhab serta ulama Islam sebelumnya yang pernah memahami ayat ini berarti boleh kita ucapkan selamat Natal. Ini pemahaman yang baru, pemahaman yang bid'ah. Penafsiran yang bertentangan dengan pendapat seluruh ulama Islam. Nggak ada satupun ulama Islam yang membolehkan mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Apalagi berdalil dengan ayat. Maka kita pun paham. Orang yang berpendapat seperti itu, lalu berdalil dengan ayat, dia adalah orang sesat. Yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat ke-7. Mencari-cari ayat yang belum jelas bagi masyarakat, lalu dia manfaatkan untuk menyesatkan mereka dan membuat penakwilan yang baru. Yang tidak pernah ditakwilkan seperti itu oleh seorang ulama pun terdahulu. Bahkan yang ada adalah kebalikannya. Ulama terdahulu sepakat mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir hukumnya haram. Sehingga itu bukan termasuk toleransi. Itu adalah pelanggaran berat di dalam agama kita, bukan toleransi. Ditambah lagi jemaah sekalian, mereka merayakan Natal itu atas 2 landasan. Landasan yang pertama, karena mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anak. Namanya Yesus putra Maria yang kita sebut Isa putra Maryam alaihi salam. Lalu anak itu dilahirkan ke dunia untuk menebus dosa. Mereka pun senang sehingga mereka rayakan hari lahirnya. Jadi atas dasar keyakinan Allah punya anak, mereka merayakan hari lahir Nabi Isa alaihissalam. Padahal tidak jauh dari ayat tersebut, itu kan ayat 33 surat Maryam. Tidak jauh darinya, di ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Makana lillahi ayyattakhidha min walad subhanah." Tidaklah pantas bagi Allah
mengambil seorang anak. Maha suci dia dari memiliki anak. Bagaimana mungkin mereka tafsirkan ayat ke-33 menjadi bertentangan dengan ayat ke-35? Maka pastilah penafsiran tersebut salah. Karena ayat dengan ayat nggak mungkin bertentangan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai Al-Quran itu berasal dari selain Allah, tentu mereka akan mendapatkan padanya pertentangan yang banyak. Karena Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi nggak mungkin bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kemudian lihat, mengapa Allah mengatakan subhanah, maha suci dia dari memiliki anak. Karena ucapan Allah memiliki anak adalah pengotoran, penodaan terhadap kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin ayat yang ke-33 ditafsirkan untuk mendukung makna penodaan kepada kesucian Allah? Nggak masuk akal. Ini yang pertama. Yang kedua, atas dasar apa umat Nasrani merayakan Natal? Untuk menyembah Nabi Isa alaihissalam. Menyembah Yesus. Yang mereka sebut dengan misa. Perayaan sebagai upacara penyembahan. Dan dalam Islam itu adalah dosa yang sangat besar. Yang disebut dosa syirik dan kufur. Menyembah kepada selain Allah. Maka bagaimana mungkin ayat ditafsirkan untuk mengucapkan selamat Natal? Selamat berbuat kekafiran dan kesyirikan maknanya. Karena mereka meyakini Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan mereka. Dan ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-30, juga membantah penafsiran mereka. Apa ayat ke-30? Pasti antum hafal. Qala inni abdullahi atani al-kitaba waja'alani nabiyah. Allah menyebutkan Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Bukan sesembahan, tapi hamba Allah. Allah memberikan kepadaku kitab, dan Allah jadikan aku seorang nabi. Bukan menjadikan aku sebagai anaknya, atau mengangkat aku sebagai sesembahan manusia, sehingga menjadi satu dari yang tiga, bukan. Tapi aku adalah hamba Allah yang diberikan kitab, dan Allah jadikan aku sebagai seorang nabi. Jadi, di surat yang sama membantah penafsiran tersebut. Ini contoh. Menggunakan ayat yang mutasyabih, yang bagi sebagian orang mereka nggak paham. Maka dimanfaatkan oleh orang-orang sesat untuk menyesatkan. Oleh karena itu, ada kaidah ahli sunnah untuk selamat dari kesesatan ini, yaitu raddul mutasyabih ilal muhkam. Mengembalikan yang mutasyabih, yang belum jelas pemahamannya, kepada yang muhkam, yang sudah jelas. Dalam hal ini sudah jelas ulama Islam sepakat haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Jadi berdalil apapun pasti salah kalau bertentangan dengan kesepakatan ulama. Karena nggak mungkin satu orang yang muncul di zaman sekarang pemahamannya bertentangan dengan seluruh ulama Islam dahulu, lalu dia yang benar, dan seluruh ulama Islam terdahulu semuanya salah paham. Itu nggak mungkin. Pasti dia yang salah paham. Dan Nabi SAW juga menegaskan, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau ulama sudah ijma', sepakat, itu sudah pasti benar. Itu muhkam, jelas. Bukan mutasyabih lagi, bukan sesuatu yang belum jelas. Yang menyelisihinya, itu pasti salah. Dan jemaah sekalian, di sini sebenarnya banyak sekali contoh penggunaan dalil-dalil mutasyabih untuk menyesatkan. Yang ketujuh, termasuk metode yang salah dalam beragama adalah
mengambil sebagian dalil dan membuang yang lainnya. Ini penyebab kesesatan. Dapat satu ayat atau satu hadis dalam satu permasalahan, langsung mereka ambil kesimpulan. Tidak dipadukan dengan dalil-dalil yang lain. Contoh di sini penyimpangan Khawarij. Mereka mengkafirkan pemerintah muslim yang berhukum dengan selain syariat. Karena di surat Al-Maidah ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan ajaran yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Mereka membuang ayat yang berikutnya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan ajaran yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Begitu pula ayat yang berikutnya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun." Dan barang siapa berhukum dengan selain syariat yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ada 3 tingkatan, nggak semuanya kafir. Fasik, zalim, dan kafir. Tapi mereka ambil yang kafir saja. Maka mereka pun mengkafirkan pemerintah muslim yang tidak berhukum dengan syariat. Begitu pula mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar dan meyakini pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Ini contohnya sangat banyak. Mereka ambil sebagian dalil dan mereka buang sebagian yang lain. Adapun ahli sunnah meyakini pelaku dosa besar selama bukan dosa kekafiran dan kesyirikan, maka dia masih muslim, tapi dia adalah muslim yang lemah iman, sedangkan di akhirat sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab, tapi dia tidak kekal di neraka. Ini berdasarkan banyak dalil. Ahlu sunnah mengambil banyak dalil, bahkan seluruh dalil yang berbicara tentang satu permasalahan, baru mengambil kesimpulan. Kalau tidak, maka kita akan tersesat seperti kaum Khawarij. Yang ke-8, termasuk metode beragama yang salah adalah tidak berdalil dengan hadis ahad dalam akidah. Artinya hadis yang hanya diriwayatkan oleh sedikit perawi. Bukan hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Sebagian ulama berpendapat banyak perawi itu minimalnya 10 di setiap tingkatan sanad. Kalau kurang dari itu, apalagi cuma 1 orang yang meriwayatkan, atau 2 atau 3, maka sebagian kelompok yang menyimpang, mereka tidak mau berdalil dengannya untuk permasalahan-permasalahan akidah. Maka jemaah sekalian, ini cara baru dalam beragama, termasuk bid'ah, yang tidak dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dulu, Rasulullah SAW seringkali mengutus seorang sahabat saja untuk berdakwah di satu negeri. Berarti cuma 1 perawi yang mengambil hadis dari Nabi SAW. Seperti Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu seorang diri ke negeri Yaman untuk berdakwah. Maka seluruh ajaran Islam ketika itu untuk penduduk negeri Yaman yang mengajari hanya 1 orang, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tidak ada yang mengatakan, karena kamu cuma 1 orang, hadis kamu ahad, bukan mutawatir, kami nggak terima hadis yang kamu sampaikan. Tidak ada yang berkata seperti itu. Maka ahlu sunnah, apabila hadisnya sahih, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah hukum-hukum, berpegang teguh dengannya. Dan ini termasuk ijma' ulama ahli sunnah. Masuk di dalam perintah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah, dan apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Dan kelompok yang berpendapat seperti ini adalah sebagian Mu'tazilah, dan sayangnya di zaman modern diwariskan oleh Hizbut Tahrir. Sehingga sebagian Hizbut Tahrir itu dia nggak percaya adanya fitnah kubur,
Begitu pula azab dan nikmat kubur. Kenapa? Karena menurut mereka hadis-hadisnya ahad, bukan mutawatir. Ini kebodohan di atas kebodohan. Bahkan hadis-hadis tentang fitnah kubur, nikmat dan azab kubur, mutawatir, sangat banyak. Meskipun mutawatir secara makna, bukan secara lafaz, tapi mutawatir. Bahkan lebih daripada itu, ada di dalam Al-Quran, bukan sekedar di dalam hadis. Di antaranya Allah sebutkan azab kubur yang menimpa Fir'aun. An-naru yuraduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Mereka dipaparkan ke neraka di setiap pagi dan petang. Dan apabila terjadi hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masukkan bala tentara Fir'aun itu ke dalam azab yang paling pedih. Jadi disebutkan dalam ayat ini dua azab. Yang pertama, azab setiap hari pagi dan petang. Yang kedua, azab setelah hari kiamat. Berarti jelas. Yang pertama sebelum hari kiamat. Itulah azab kubur. Jadi bukan hanya dalam hadis. Bahkan ada dalam Al-Quran, masih banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan azab kubur maupun fitnah kubur di dalam Al-Quran. Fitnah kubur diantaranya disebutkan dalam ayat, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh atau jawaban yang tepat di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Artinya di kehidupan akhirat mereka bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan fitnah kubur. Ujian dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu bukan hanya ada dalam hadis, tapi juga ada dalam Al-Quran. Yang kesembilan, termasuk metode yang salah dalam beragama, berdalil dengan pengalaman atau suatu keberhasilan. Contoh jemaah sekalian, ada orang merasa dakwahnya itu benar, padahal dakwahnya menyelisihi petunjuk Nabi SAW, yaitu dia berdakwah dengan nyanyian dan musik. Alasannya apa? Dia merasa berhasil karena ada orang yang dapat hidayah. Yang tadinya nggak sholat, kemudian sholat. Gara-gara dengarkan nyanyian dan musiknya. Lalu dia pun menganggap berarti benar cara berdakwah dengan nyanyian dan musik. Maka ini cara berdalil yang keliru. Dan di antara bantahan para ulama, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan orang-orang musyrik kepada Nabi SAW dan para sahabat dan perbuatan mereka. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia semuanya sudah bersatu untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Maka takutlah kalian kepada mereka. Jadi perbuatan orang musyrik di sini, mereka menakut-nakuti dan ingin menyerang Nabi SAW dan para sahabat. Tapi hasilnya apa? Baik atau buruk? Hasilnya adalah suatu kebaikan. Fazadathum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Perbuatan mereka itu hanya menambah keimanan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan mereka pun berkata, cukup bagi kami Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baiknya zat untuk kami bertawakal. Jadi hasilnya apa dari perbuatan buruk mereka? Menambah keimanan Rasulullah SAW dan para sahabat. Apakah perbuatan buruk mereka menjadi baik karena hasilnya baik? Tentu tidak. Contoh lain, ada orang yang datang ke dukun. Ternyata sembuh sakitnya. Padahal dia sudah berobat ke dokter, ke sana kemari, habis uang, nggak sembuh-sembuh. Sekali ke dukun, langsung sembuh. Apakah perdukunan itu menjadi benar? Tidak. Melainkan dia sedang tertimpa istidraj dan tipu daya setan. Kenapa kok bisa ke dokter, ke sana kemari nggak sembuh, sekali ke dukun sembuh?
Karena itu adalah modus tipu daya para dukun dan setan. Setan-setan mengganggu mereka sampai sakit agar mereka mau datang ke dukun. Ke dokter nggak sembuh-sembuh karena dokter belum punya alat untuk mengusir setan. Belum punya obatnya juga. Datanglah dia ke dukun, ketika tujuannya tercapai, orang itu sudah percaya kepada dukun, dia pun melepaskan gangguannya. Sehingga orang itu makin percaya kepada dukun. Ternyata dia memang hebat, dia memang sakti, dia orang pintar. Padahal, dia sembuh hanya karena setan melepaskan gangguannya. Karena tujuannya sudah tercapai, orang itu sudah terjerumus dalam kesyirikan. Begitu pula ada yang katanya punya pengalaman. Ketika pergi umroh, terbayang wajah Yesus. Setelah pulang murtad. Padahal jamaah sekalian, Yesus itu muslim. Nabi Isa alaihissalam seorang muslim. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang dakwah yang beliau serukan? Ya Bani Israel, abudullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Robku dan Rob kamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi masalahnya Yesus bawa salib. Maka jemaah sekalian, yakinlah itu adalah permainan setan yang menyesatkan dia. Dia mengira itu suatu kebenaran yang ditampakkan kepadanya. Padahal setan berusaha untuk menyesatkannya. Ingat, orang-orang musyrik dahulu sering tawaf di Ka'bah. Tapi mereka tetap sesat. Jadi itu bukan jaminan dia pasti terus mendapatkan hidayah ketika dia sudah bisa tawaf di Ka'bah, ketika dia sudah pergi umrah. Banyak orang yang sudah haji dan umrah yang kemudian tersesat karena mereka tidak berpegang teguh dengan kebenaran. Jadi, itu semua bukan dalil. Dalil itu sudah jelas, kebenaran itu sudah jelas. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang ke-10, yang bisa kita bahas di kesempatan ini, termasuk cara beragama yang salah, berdalil dengan mimpi. Menetapkan ajaran-ajaran, amalan-amalan hanya berdasarkan mimpi. Padahal jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan kita, ar-ru'ya thalathun. Mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama, hadithun nafs. Hanya bisikan jiwa. Artinya, karena sering kepikiran sampai terbawa tidur. Sering kepikiran mau nikah, akhirnya mimpi menikah. Yang kedua, wa takhwifu syaitan. Setan yang menakut-nakuti kita dalam mimpi. Setan yang menipu kita, menyesatkan kita dalam mimpi. Dan yang ketiga, wa busyra minallah. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun paham, enggak semua mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang itu sedang diganggu setan, disesatkan oleh setan. Contoh jemaah sekalian, orang yang mengaku berjumpa dengan katanya wali Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Dia pakai sorban, pakai gamis, jenggot panjang, lalu mengajarkan dia suatu amalan. Tapi ternyata amalan itu tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Maka yakinlah itu adalah setan yang sedang menyesatkan dia. Meskipun yang datang dalam mimpinya itu mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW. Kalau ternyata yang diajarkan dalam mimpi itu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang asli, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka yakinlah itu adalah setan. Karena setan, kalau cuma sekedar mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW, mengaku sebagai Allah Subhanahu Wa Taala pun bisa dia lakukan. Yang tidak bisa adalah dia menyerupai Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita ketemu seseorang dalam mimpi mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW, ada 2 cara mengujinya. Yang pertama, cocokkan dengan ciri-ciri Nabi SAW yang asli. Kalau kita lihat misalkan rambutnya putih semua, beruban semua, atau sebaliknya hitam semua, nggak ada ubannya,
maka itu tidak sesuai dengan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki uban tapi tidak banyak. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah kita cocokkan apapun yang kita dapat dalam mimpi dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang asli. Kalau bertentangan dengannya, maka itu pasti salah. Itu adalah kebatilan. Karena agama ini sudah sempurna, nggak mungkin ada perubahan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, telah kusempurnakan untukmu agamamu. Sampai ada juga yang mengklaim mendapatkan hadis-hadis melalui mimpi. Hadis-hadis yang baru saja diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diajarkan kepada para sahabat beliau dahulu. Maka ini suatu kedustaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan keras, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Bahkan orang yang masih belum jelas baginya bahwa itu hadis palsu atau hadis sahih, tapi tetap dia sampaikan, dia sudah termasuk kategori pendusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni haditsan yura annahu kadzibun, fahuwa ahadul kadzibin." Barang siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang dia masih ragukan bahwa itu adalah kedustaan atau hadis yang benar, tapi tetap dia sampaikan, maka dia adalah salah satu pendusta. Dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan ada hadis yang kita bisa riwayatkan dari Nabi SAW melalui mimpi atau melalui jalur khusus, yaitu jalur keluarga. Tidak ada. Itu adalah klaim para penyesat umat. Sampai jemaah sekalian, belum lama ini muncul hadis-hadis tentang keutamaan minum kopi. Itu diklaim langsung diriwayatkan, baru saja diriwayatkan dari Nabi SAW melalui jalur khusus keluarga. Ini sebuah kedustaan yang tidak pernah dikatakan oleh seorang ulama Islam. Tidak pernah dikatakan oleh seorang ulama ahli hadis pun. Maka hati-hati, ini adalah cara-cara menyesatkan umat. Walhamdulillah, inilah penjelasan singkat. Dan tentu masih banyak lagi. Ini diantaranya 10 metode beragama yang salah yang dapat menjerumuskan kita dalam kesesatan. Kita ketahui untuk kita jauhi. Saya mohon maaf karena waktu sudah hampir zuhur. Mungkin tidak bisa tanya jawab. InsyaAllah ta'ala di kesempatan yang lain kita bisa bertanya jawab atau mungkin dengan pemateri yang lain. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.